Ningsih Rahayu. Nama saya Yani Permata Ayu. Nama saya Rizky Renaldi. Saya Revan Jalfareji. Saya Hair Iza Mahendra. Kami dari kelompok Tanjung Selamat ingin mewawancarai salah satu warga Tanjung Selamat dengan tema bagaimana masa Presiden Soeharto. Baik, kali ini kita bersama narasumber kita yang akan kita wawancari dengan nama siapa, Pak? Pak Tumiran, Pak Tumiran, SPD. SPD. Berapa umur, Pak? Umur Jalan 64. 64. Pendidikan terakhir Bapak apa, Pak? S1. S1. Jurusan Bahasa Indonesia. Bisa diceritakan, Pak, kayak mana pendidikannya pada zaman Pak Soeharto? Pendidikan zaman Pak Harto, karena pemerintah Pak Harto ini sudah cukup lama. Awalnya Pak Soeharto itu adalah pengganti dari Presiden pertama Pak Soekarno. Karena mendapat mandat untuk meneruskan perjuangan bangsa ini, dengan pertama dia menumpas G13 PKI dengan istilah terkenal namanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Nah, jadi kekuasaan ini diberikan kepada Pak Soeharto. Presiden yang pertama itu memberikan kepercayaan pada Pak Soeharto. Waktu itu Pak Soeharto dengan pangkat Letnan Jenderal Soeharto. Yeah. Nah, kemudian tahun 69 Pak Soeharto pemerintah mengadakan pemilihan. Nah, ternyata Pak Soeharto terpilih sebagai presiden dari tahun 71 awalnya. Nah, setiap 5 tahun sekali diadakan pemilihan Pak Soeharto sampai dengan 5 kali, bahkan 6 kali sampai usia berjabatan Pak Soeharto 32 tahun. Nah, dalam masa 32 tahun mungkin gonjang-ganjing politik, ada yang nggak puas, begini begitu, namanya politik. Ya kan? Ada yang nggak kebagian, ada kesempatan gitu kan. Sampai waktu itu masa Pak Soeharto dengan tersohor terkenal di seluruh dunia, namanya dulu zaman Soeharto adalah Presiden Bapak Pembangunan. Karena Pak Soeharto ini mengutamakan pembangunan terutama di pertanian, irigasi, sehingga Indonesia bisa bersuasembada beras, artinya menjual atau ekspor ke luar negeri. Kalau sekarang terbalik, sekarang kita beli. Jadi kalau luar negeri itu nyetop nggak mengimpor mengekspor ke Indonesia, ya kita memakan apa? Ya sawit sama karet yang kita makan. Gitu kan. Kalau dulu kita menjual, mengekspor, itu kebalikannya jangan Pak Soeharto. Karena kita lihat sekarang ini lahan-lahan pertanian pangan, padi terutama, sekarang berubah fungsi. Karet, sawit, ya kan, di mana-mana karet sama sawit. Karena ini komoditi yang paling menjanjikan. Nah, karena bayangkan kalau zaman dulu pertanian itu tanam padi 6 bulan sekali baru panen, ya kan. Sedang kebutuhan rumah tangga nggak cukup untuk menunggu musim panen, kan itu kan. Jadi orang berpikir secara secara ekonomi, secara akal, jadi kan nggak mungkin. Ternyata sekarang beralih ke tanaman industri karet sama ini, ternyata seminggu sekali bisa menikmati uang. Ini berlari ya dari pendidikan. Karena Bapak pernah jadi kepala lingkungan Kepling, ngutip pajak di masyarakat. Kalau zaman dulu Pak Ran susah kali mau bayar pajak, ya nunggu panen, nunggu jemur padi. Sekarang ini seminggu sekali bisa. Nah, sementara pun Bapak taruh ini data penduduk dengan surat-surat pajaknya, uang itu 1.000, 50.000, bahkan sampai bingung cari balikan uang tadi. Itulah hebatnya. Itu ya, pertanian. Makanya Pak Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Bapak termasuk Pak Pembangunan karena pembangunan terus. Untuk masalah pendidikan dari awal Pak Soeharto menekankan namanya, kalau SD itu SD Impres, artinya instruksi presiden.
dengan impres menambah dengan kekurangan SD atau sekolah SMP atau sekolah tingkatnya kurang. Nah itulah Pak Soeharto terus membangun terus dengan menambah tenaga pengajar, ya, namanya guru. Masa Bapak mau jadi guru itu artinya gini, pekerjaan itu nyari orang. Sekarang terbalik, kita mencari pekerjaan. Nah ini bahasa yang apa lah, yang logis ya kan. Kalau dulu pekerjaan itu pabrik, sekolah mencari kita. Sekarang terbalik. Sekarang misalnya dibutuhkan 2 juta penunggu, ya kan? Nah, jadi seleksi. Makanya kalau zaman Bapak dulu itu sekolah guru adalah SPG, sekolah pendidikan guru, sekarang nggak berlaku lagi dan dihapus sekarang. Makanya setiap guru yang mau tampil di depan kelas dia harus S1 sarjas. Pertama yang namanya kita pendidik, sarjana pendidikan, yaitu udah Bapak peroleh, ya kan, namanya ya pendidikan guru pendidikan bahasa Indonesia. Ini kuliahnya waktu itu di UMN, Universitas Islam Nusantara. Kemudian masa Pak Harto itu sekolah seluruh Indonesia ini artinya berfokus pada pemerintah pusat. Semua daerah pelosok dalam, daerah terpencil semuanya dibangun dengan pendidikan namanya pendidikan impres tadi ya, pendidikan sekolah impres. Baik di SMP, SMA ada kan yang namanya sekolah satu atap, ya kan. Oleh satu atap itu ya SMP lagi masih numpang di bangunan SD, terus sebaliknya yang namanya sekolah satu atap. Dalam perjalanan itu pemerintahan Soeharto itu dari 5 tahun pemilihan, 10 tahun pemilihan jarang ganti menteri. Nah, misalnya presiden aja lah, Pak Soeharto wakilnya kekerasan pasti gantah, apalagi padahal dia sampai 5 pemilihan gitu. Pertama Pak Tri Sutrisno, kedua yang masih Bapak ingat itu namanya Bapak Umar Wirahadikusuma, itu wakil presiden, sehingga Pak Harto lengser pada tahun 98. Itu karena ada apa namanya demo. Ya, demo reformasi. Itu tahun 98. Sebenarnya kalau menurut Bapak ya, karena terlalu lama duduk pemerintahan, yang kita nggak bisa nyalon siapa, karena namanya entah ambisi, entah apa namanya, kita nggak tahu. Akhirnya terjadi gejolak demo mahasiswa seluruh Indonesia. Ya mungkin karena itulah kelamaan. Sebenarnya kalau cuma 25 atau 30, nama Pak Soeharto itu sangat tersohor, sangat terkenal. Karena apa? Cacat celahnya nggak ada. Kalau menurut pandangan kita ya kan, sebagai pendidik nggak ada. Karena apa? Semua kesejahteraan guru, pendidik, polri, tentara, semuanya itu dilayani dengan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita kembali ke ujung kemari Jokowi, nampaknya Jokowi meneruskan pembangunan. Ya. Dari tahap-tahap Soeharto ganti si Habibie hanya setahun karena ada musik tidak percaya. Ya. Terus diteruskan sama Megawati, Gus Dur Pak. Terus kemudian pun ada namanya musik tidak percaya juga, ataupun yang mana ganti Megawati, ya Pak? Iya Pak. Megawati diganti dan siapa yang terakhir SBY, Pak SBY. Mulus itu. Ya mulus. 2 periode tidak ada masalah karena dia mendengarkan hati nurani rakyat. Tahu Bapak? Didengar, dihujat, ibaratnya kasarnya dikritik, dia tetap senyum. Artinya apa? Legowo. Iya. Yang namanya kan pemerintah itu kritikan karena kerasa kurang puasnya, ya kan? Jadi itulah pengalaman SBY itu mulus, tidak ada gonjang ganjing. Jadi tsunami begitu di Aceh dan sebagainya. Kemudian terjadi gejolak Aceh dan ya kan, SBY dengan kekuatan-kekuatan di daerahnya, ya kan, dengan keamanan semuanya aman. Artinya tidak terjadi perang saudara yang berlebihan. Itu masa di Pak SBY. Kemudian pada Pak Jokowi ini saya tidak mau banyak komentar karena memang zamannya.
ya kan? Jadi kalau gini kan salah ya kan? Karena Pak Jokowi pun kita tengok bagusnya banyak. Dia kan membangun Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Terutama jalan tol, kemudian pembangunan bahkan IKN yang ada di Kalimantan itu, ya kan? Dan seterusnya kita tidak tahu bagaimana ke depan karena masa jabatan Pak Jokowi pun hampir habis, ya kan? Hampir selesai. Masalah pendidikan saya rasa sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan pergeseran teknologi, ya kan? Jadi kalau orang yang bertahan ke zaman dulu aja nggak mungkin. Nah, sekarang ini ya ikutlah perkembangan. Contohnya guru, kalau nggak S1 nggak laku, kan gitu kan? Tidak, kecuali PAUD, TIKA. Nah, makanya kalau kalian mau jadi orang hebat, sekolah terus. Apalagi orang tua masih mampu membiayai, syukur-syukur pemerintah karena kita ini berprestasi, kalian berprestasi, mendapat biaya-biaya cuma-cuma. Itu ya. Nggak ada ruginya kalau kita belajar. Karena dalam agama Islam tuh belajar itu wajib. Nggak dapat, nggak apa-apa. Kalau apa kita belajar misalnya itu tauhid, ya kan? Oh, payah kali kita terima di mobil kali otak. Nggak dapat apa-apa, tapi belajar itu wajib. Makanya belajarlah dari Boyan sampai Tiang Lahat. Ya garis belajar sampai ke negeri Cina. Oke Pak, maaf. Tadi kan udah Bapak ceritakan sedikit tentang apa ekonomi, tentang sistem ekonomi pada itu. Nih maaf Pak, agak nyinggung sedikit pekerjaan Bapak pada saat itu dan gajinya itu seperti apa Pak? Kayak mana gitu Kak? Oh, kalau awalnya Bapak jadi guru, ya kan? Karena tamat sekolah langsung dibenam honor 1 tahun. Terus ada pengangkatan karena memang pemerintah butuh guru pendidik, terutama laki-laki waktu itu, ya kan? Karena gini, waktu Bapak di sekolah SPG itu satu kelas itu laki-laki 6, lebihnya perempuan 25. Wah, gitu. Karena kalau diminati kali kalau sekolah guru itu perempuan, karena mungkin orang tua murid tadi, orang tua siswa, kalau perempuan itu malah lagi jadi guru lah kan gitu ya. Mungkin memang ataupun kalau cita-cita nggak tahu ya kan. Tapi kalau dulu Bapak waris istilahnya. Habis itu pengangkatan jarang yang nggak lulus kalau laki-laki. Itu masa itu. Jadi pertama Bapak terima Rp16.000 uang zaman dulu. Setelah 1 tahun naik jadi 27.000. Kemudian merangkak. Kalau dia cerita sampai sekarang, ya kan? Di situ bentuk namanya SK Bapak. Setelah Bapak bekerja selama 37 tahun 4 bulan. Ya kan, pengangkatan tahun 82, kan? Belum ada lah Pak. Belum ada. Lain jalan. Iya. Ya kan, tahun 82, ya kan? Februari 82. Gajinya stabil. Kemudian Bapak dibenam jadi mulai guru kelas 1 tahun, kelas 4 1 tahun, terus sampai tamat sepanjang tahun itu kelas 6. Nah, jadi karena kelas 6 itu dia guru harus banyak berprestasi, banyak menggali ilmu. Kalau dibandingkan guru-guru lain, Bapak kayaknya agak sedikit tingkat ilmu, terutama ilmu itu. Karena Bapak paling suka dan Bapak dekat dengan anak-anak. Sering lucu, jam terakhir Bapak adakan soal untuk siapa benar nanti antar depan pulang. Jadi yang tinggalan yang itu aja orang ya, kalau 6 orang gitu. Tapi itu Bapak nggak ada marah. Bapak dekat, Pak lurus kepalanya lain. Artinya terangkat semua. Dan itulah motif guru untuk anak-anak supaya anak-anak lebih giat belajar. Ya kan, pada waktu itu. Ya. Nah, kalau gaji terakhir, gaji cerita pangkat yang golongan. Karena pensiun tadi tahun 2019, waktu pemilihan Jokowi sebagai presiden, Bapak pensiun itu dan Mei. Pangkat Bapak 4C. Artinya kalau 4C di percampuran tolong itu kok kelas guru mencatatkan rekor. Gitu. Dia. Nggak boleh sombong ya kan? Iya. Dengan gaji pensiun sekitar 4.600.000. Udah pensiun.
yaitu syukuri apapun ceritanya. Kalau bilang kurang ya kan, Ya. syukuri yang Oke. makanya yang Bapak apakan sekarang ini yang jaga kesehatan. Ya. Oke. Berapa anak bawa, Pak? Anak 4, Anak 4. 2 pasang, Ya. perempuan, laki-laki. Oke. Bagaimana caranya agar semua kebutuhan tercukupi pada zaman Pak Soeharto itu, Pak? Kalau dilihat dengan ekonomi zaman dulu itu ya sesuai dengan apa namanya, keperluan pokoknya. Nilai uang itu kecil, tapi di bahan pokok itu sudah mencukupi. Nah itu, misalnya kita 1.000 itu kalau pisang goreng dapat 5. Kalau sekarang 1, nah gitulah. Itulah perkembangan apa tadi, nilai mata uang. Oke. Selanjutnya tentang untuk kesehatan, Pak. Fasilitas apa yang diberikan Pak Soeharto untuk kesehatan masyarakatnya? Pada waktu itu karena sehat itu adalah apa namanya itu kebutuhan pokok baik seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali guru. Pemerintah itu membangun termasuk puskesmas. Karena zaman Pak Harto itulah namanya dirikan namanya puskesmas, kadang Pak Presiden ya, pusat kesehatan masyarakat. Nah di situ diangkatlah perawat atau dokter ya kan, untuk melayani kesehatan seluruh Indonesia, tidak terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Jadi Bapak Soeharto itu memang kalau di pandangan mata Bapak adalah presiden yang begitu memperhatikan nasib rakyat. Hebatnya dia itu memperjuangkan dari mulai pembangunan pangan, industri, sampai kemajuan teknologi ini, pasar-pasar, galeri raya, agar itu dan support hebat. Jadi kalau sekarang itu tidak teruskan. Ya. Kalau orang bilang begini itu, ya kita di luar itu nggak ada hak untuk. Untuk posyandu, Pak. Posyandu pada itu masa itu kayak mana? Posyandu itu ditekankan ke seluruh pelosok tanah air. Yang terutama ini posyandu tentang program berencana. Ya kan? KB. Nah, satu keluarga 2 anak cukup. Artinya apa? Menekan penduduk, pertumbuhan penduduk dengan ekonomi supaya berimbang. Dan itu kalau karena kita negara miskin, masih negara berkembang. Iya. Lain negara maju kan. Iya. Kita negara berkembang, perlu sesuaian perkembangan penduduk dengan ekonomi yang sedang ada di masyarakat itu. Kenapa? Kalau ekonomi masyarakat lemah, anak banyak, nah ini kan terus nggak ada istilahnya untuk pendidikan segala macam, peran lain yang ngurusi anak aja. Makanya pemerintah berharap supaya rakyat Indonesia ini setelah kepala rumah tangga itu tangga yang sehat sejahtera. Sehat sejahtera sesuai dengan ekonomi yang ada, dengan anak yang ada. 2 anak cukup, yang penting disekolahkan. Nah, karena apa? Harus punya generasi yang kuat nih. Oke. Apakah BPJS pada saat itu udah ada atau belum? Kalau BPJS itu belum populer. Artinya pemerintah itu hampir nggak ada mengeluarkan BPJS. Tapi sifatnya menyeluruh ke rakyat kecil. Gitu. Tapi setelah nanti presiden ada begini nama BPJS, bantuan sosial dan sebagainya. Apalagi zamannya Pak Jokowi ini banyak sekali. Sampai KIP, kartu anak pintar ada. Sampai lebih hebatnya lagi prakerja. Karena prakerja bekerja sudah digaji, tapi kita nggak tahu ya. Itu nggak bisa bahas. Ya. Tapi zaman dulu yang namanya seperti BPJS itu hampir nggak ada. Cuma namanya itu aja lah, bantuan sosial secara menyeluruh, terutama yang masyarakat di bawah garis kemiskinan. Nah, itu melalui badan sosial. Oke Pak, itu saja pertanyaan dari kami.
Jadi terima kasih atas waktunya ya Pak. Semoga kalian jadi siswa yang berprestasi, kemudian mempunyai masa depan yang cerah. Tapi jangan merasa kecil hati dengan posisi sekarang ini. Yang penting belajar karena itu hak setiap pribadi anak. Ya. Ya. Yang macam-macam zaman sekarang ini sesuai dengan yang ada di HP ini, ya kan, pengaruh sosial yang nggak terkontrol yang membuat kita terpuruk. Usahakan sekuat tenaga dan hindari. Ya, pakai perempuan bebas, pakai namanya narkoba, ini langsung bapak sebutan itu supaya kalian lebih paham lagi. Hindari. Ya. Dekatkan dengan agama. Ya. 5 waktu sholat fardu itu yang wajib jangan tinggal. Ya. Walaupun terlambat tetap dikerjakan. Berdoa mohon petunjuk sama Allah. Mudah-mudahan dibuka itu hati, itu apa namanya, untuk mencari akal pikiran, ya kan, cerdas, dan makan makanan yang bergizi, nggak perlu mahal. Di sekeliling kita banyak, dari mulai kangkung, bayam, tempe, tahu, pisau, ya kan, nggak perlu daging ayam terus, nggak, ya. Jadi itu artinya harapan bapak, karena bapak guru mempunyai hati nurani yang kepingin anak itu sukses, berhasil. Anak siapapun, anak bangsa lah. Makanya yang seperti ini sebenarnya harus didengungkan. Banyak orang yang supaya bapak ngomong, ya kan, jauhi narkoba, jauhi dari pergaulan bebas atau sebagainya macam, terhindar dari nyolong karena kalau yang sudah kena narkoba nggak peduli harta tetangga, dari mulai ayam sampai spion motor, mau nggak peduli dia. Sampai baterai. Di kampung ini nanti sudah apa? Hampir semua kampung katanya. Jadi itu hindari. Mudah-mudahan kalian selamat dunia akhirat. Saja ya Bapak saya dapat sampai kepada kalian sebagai bahan kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.